Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembelajaran Melalui Internet yang disajikan oleh Nur Rohmawati, NIM 18011701137, Mirda Makfiratun Naimah, NIM 18011701180. Implementasi pembelajaran berbasis web. Sederhana saja dapat diartikan bahwasanya semua pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses pembelajaran tersebut dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Kemudian, yang ditawarkan dari pembelajaran berbasis web ini ialah teknologi dengan kecepatan dan tidak terbatasnya tempat serta waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar ini dapat dengan mudah dilakukan oleh para peserta didik kapan saja dan dimanapun saja, dirasakan aman oleh peserta didik tersebut. Langkah-langkah merancang pembelajaran berbasis web. Yang pertama yaitu menyediakannya sebuah program pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan sekolah dengan berbasis web. Yang kedua, menetapkan sebuah mata pelajaran pilihan. Manfaatan internet sebagai media pembelajaran. Ada 6 manfaat yang dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu adanya pendistribusian. Di sini pendistribusian memiliki arti distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, tidak terbatas oleh waktu. Artinya, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya pembelajaran tatap muka yang biasa kita laksanakan. Yang ketiga, menyesuaikan keinginan dan kebutuhan. Artinya pembelajaran dapat memiliki topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Keempat, waktu yang digunakan fleksibel. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Makanya perlunya adanya waktu yang digunakan secara fleksibel. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian, di mana keakuratan dan kekinian ini harus tertitik fokuskan kepada materi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran dilakukan secara interaktif. Artinya, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif sehingga dapat menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan, orang tua siswa maupun guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat membukakan peluang bagi seseorang untuk melakukan kegiatan belajar secara online. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan internet dalam pembelajaran. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa Pembelajaran online dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk belajar jarak jauh dan distance learning yang dilakukan dengan menggunakan cara internet publik atau internet pribadi. Dalam kegiatan belajar ini, program pencari jaringan atau web browser digunakan sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Teknologi komputer berupa internet dan web telah memungkinkan pengguna media untuk berbagi pengetahuan atau sharing knowledge dengan pengguna lain. Pengguna komputer dapat digunakan untuk mengunggah atau mengupload dan mengunduh atau mendownload informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan secara cepat. Nah, pada penggunaan media teknologi, jika digunakan secara bijaksana, akan mendukung terciptanya proses belajar yang berkualitas bagi penggunanya. Media teknologi pada dasarnya diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memperoleh informasi dan pengetahuan secara efektif dan juga efisien.
Internet menyediakan jaringan komunikasi yang cepat dan murah, dari mulai pesan-pesan yang berupa buletin sampai dengan pertukaran komunikasi yang bersifat kompleks antar atau interorganisasi. Juga termasuk di antaranya transfer informasi antar komputer dan proses informasi. Adapun contoh-contoh media komunikasi yang utama seperti email, kemudian ada chat group, kemudian ada video, dan juga ada Saturn. Email yaitu merupakan pesan elektronik untuk mengirim atau menerima pesan, dan ini biasanya langsung terkoneksi dengan Google. Kemudian ada chat group. Chat group ini merupakan tempat atau wadah di mana terdapat banyak orang untuk dapat dikumpulkan atau banyak siswa. Biasanya dibentuk untuk bisa mengorganisasikan pembelajaran dalam hal mengirim soal, mengirim materi atau bahan ajar, sehingga informasi-informasi yang penting dapat tersampaikan dengan cepat dan menyeluruh tanpa harus menghubungi satu persatu siswa. Kemudian selanjutnya yaitu video. Video ini merupakan Video sering digunakan dalam hal bahan ajar atau dalam hal mengumpulkan tugas dalam pembelajaran. Jadi dengan adanya video ini memudahkan siswa untuk dapat melihat atau mengikuti secara tatap muka walaupun dengan cara yang online, tetapi menghasilkan video atau dapat melihat gambar. Kemudian yang keempat yaitu newsgroup. Seiring dengan semakin meningkatnya komunikasi dan kolaborasi antar media elektronik, baik itu antar individu maupun antar kelompok, maka beberapa fasilitas canggih dan modern pun mulai digunakan, dari mulai screen sharing sampai dengan ke teleconferencing. Kolaborasi juga meliputi jasa atau pelayanan yang menyediakan akses pada server-server yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu internet sebagai sumber belajar. Peranan internet dalam organisasi sangat menguntungkan karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh perangkat komputer dengan perangkat lunak yang baik dan dengan guru yang terlatih baik. Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilan dalam belajar. Karena internet merupakan sumber data utama dan pengetahuan. Melalui teknologi ini kita dapat melakukan diantaranya yaitu untuk yang pertama yaitu penelusuran dan pencarian bahan pustaka. Jadi dengan adanya internet ini kita diberikan kemudahan untuk penelusuran dan pencarian apapun itu, baik itu bahan ajar maupun referensi yang kita butuhkan, semuanya itu ada di internet dari berbagai macam negara, berbagai macam sumber. Kemudian selanjutnya yaitu membangun program artificial intelligence untuk memodelkan sebuah rencana pembelajaran. Jadi dengan adanya internet itu dapat menumbuhkan atau menggali potensi-potensi dari program yang bisa kita gunakan untuk lebih merencanakan pembelajaran agar supaya terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kemudahan untuk mengakses apa yang disebut dengan virtual classroom atau virtual university. Selanjutnya, pemasaran dan promosi hasil karya penelitian. Jadi dengan adanya internet ini mempermudah kita untuk mempromosikan atau menjual sesuatu hal yang bisa kita perdagangkan secara luas tanpa adanya batasan. Kegunaan-kegunaan seperti itu dapat diperluas tergantung kepada peralatan komputer yang memiliki jaringan dan fasilitas telepon yang tersedia dari provider
yang bertanggung jawab untuk tetap terpilihnya penggunaan jaringan komunikasi dan informasi tersebut. Dari waktu ke waktu, jika dilihat dari penjumlahnya, pemakaian yang semakin meningkat secara eksponensial setiap tahunnya memungkinkan fasilitas yang pada mulanya hanya dapat dinikmati segelintir orang dan sekelompok kecil sekolah terkemuka dengan biaya operasional yang tinggi, ke depannya besar kemungkinan biaya yang besar itu akan dapat ditekan sehingga pemanfaatannya itu benar-benar dapat menjadi penunjang utama bagi pengelolaan pendidikan, khususnya bagi pendidikan di daerah. Selanjutnya yaitu internet untuk manajemen pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia saat ini telah memasuki era digital yang berdampak merubah masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Oleh karena itu, perkiraan pada masa mendatang kehidupan manusia itu akan banyak ditandai dengan munculnya fenomena information superhighway. Agar pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal, maka juga dibutuhkan kemampuan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi yang baik yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, baik untuk tingkat pembuatan kebijakan pendidikan di daerah maupun pada tingkat sekolah. Yang pertama yaitu informational rules. Yang kedua yaitu decisional rules, kemudian ada interpersonal rules. Di mana pada tahap yang pertama itu ada informational rules. Di sini itu kepala sekolah sebagai monitor, diseminator, dan spoken person. Kemudian yang kedua yaitu ada entrepreneur, disturbance handle, alaktor, dan negosiator. Jadi di sini kepala sekolah itu dituntut untuk bisa bernegosiasi dan juga handal dalam melakukan berbagai macam keahlian. Kemudian selanjutnya interpersonal roles, di mana di situ kepala sekolah dituntut untuk bisa memimpin. Sistem informasi telah dikembangkan untuk mendukung ketiga peranan itu. Keberhasilan seseorang dalam mengambil keputusan bergantung atas pelaksanaan fungsi manajerial seperti planning, organizing, directing, dan controlling. Di era informasi, para pembuat keputusan harus menguasai alat dan teknik baru untuk membantu membuat keputusan. Saat membuat keputusan, para manajer pendidikan akan melalui proses yang sistematis. Itu dia presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.